Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mutiara Anastasia Carmenita sebagai perwakilan dari SKDA 7. Pada hari ini, SKDA 7 akan mempresentasikan peranan empati dalam mencegah defisiensi mikronutrien pada anak. Bisa di next slide. Baik, sekarang kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Nah, banyak masyarakat yang misperception terhadap ASI. ASI sendiri adalah makanan terbaik pada anak di bawah 6 bulan, terutama pada fase emas seorang bayi, di mana fase emas seorang bayi adalah 1000 hari pertama kelahiran. Kurangnya ASI dapat menimbulkan berbagai komplikasi, salah satunya adalah defisiensi mikronutrien. Padahal, bayi dengan umur 6-12 bulan membutuhkan mikronutrien untuk tumbuh dan kembangnya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, bayi harus diberikan empati agar nutrisinya terpenuhi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Made Ayu Marcelandriwinata dengan 3 digit NIM air 179. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Yang pertama, apa definisi dari mikronutrien? Yang kedua, apa definisi dari MPASI? Yang ketiga, bagaimana panduan pemberian MPASI yang baik dan benar? Yang keempat, bagaimana rasio kebutuhan MPASI dan ASI? Dan yang terakhir, bagaimana hubungan MPASI dalam upaya pencegahan defisiensi mikronutrien? Next. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tujuan. Yang pertama ada tujuan umum, adalah mengetahui peranan MPASI dalam upaya pencegahan definisi mikronutrien pada anak. Dan yang kedua ada tujuan khusus yang terdiri dari yang pertama, memahami tentang mikronutrien, yang kedua memahami tentang MPASI, yang ketiga memaparkan tentang bagaimana pemberian MPASI yang baik dan benar, yang keempat memahami bagaimana rasio kebutuhan MPASI dan ASI, dan yang terakhir memaparkan tentang hubungan MPASI dalam upaya pencegahan defisiensi mikronutrien. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fadla Cirkademelia dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 191. Manfaat. Yang pertama yaitu mengedukasi pembaca mengenai hubungan MPASI dalam upaya pencegahan terhadap defisiensi mikronutrien. Yang kedua, sebagai referensi dalam pengaplikasian MPASI yang benar dan baik. Yang ketiga, menambah gambaran dan hubungan MPASI sehingga mendapatkan tindakan yang tepat dalam upaya pencegahan defisiensi mikronutrien. Sekian dari saya, bisa di next. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Artadiana Maitreya Wibawa dengan 3 digit NIM terakhir 184, dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai definisi mikronutrien. Mikronutrien merupakan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit, terdiri atas vitamin dan mineral. Walaupun hanya sedikit, namun peran mikronutrien ini sangat penting dalam pembentukan hormon, aktivitas enzim, dan mengatur sistem reproduksi dan sistem imun. Dikarenakan tubuh tidak mampu memproduksi dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan tubuh, maka mikronutrien diperoleh dari luar tubuh seperti makanan dan suplemen yang kita konsumsi. Jika kekurangan zat gizi mikronutrien, maka dapat meningkatkan tingginya resiko terserang penyakit menular, campak, malaria, dan kematian akibat diare. Sekian dari saya, akan dilanjutkan ke teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Maderi Prasya Putri dengan 3 digit NIM terakhir 190. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi mikronutrien. Jadi mikronutrien ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ada vitamin dan mineral. Vitamin ini terbagi menjadi dua tipe, yaitu fat soluble dan water soluble. Fat soluble yaitu vitamin A, D, E, dan K yang banyak terdapat dalam minyak ikan, daging ikan, dan biji-bijian. Sedangkan water soluble terdapat yaitu ada vitamin C dan vitamin B kompleks yang banyak terdapat dalam bahan pangan seperti hati, sayur-sayuran, dan biji-bijian. Next. Nah, yang kedua ada mineral. Mineral ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu ada major minerals dan trace minerals. Yang pertama ada major minerals yang dibutuhkan dalam jumlah yang lebih banyak, yaitu lebih dari 100 mg. Contohnya ada kalsium, klorida, magnesium, kalium, fosfor, natrium, dan belerang. Sedangkan trace mineral itu dibutuhkan kurang dari 100 mg per hari. Contohnya itu ada tembaga, kromium, fluorida, yodium, besi, mangan, dan seng. Selanjutnya akan lanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Putri Uniprasta dengan 3 digit NIM terakhir 177. Next.
Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk kandungan mikronutrien ideal di tubuh. Jadi kebutuhan mikronutrien harian ideal pada anak usia 1-4 tahun cenderung lebih besar dibandingkan pada bayi usia 0-1 tahun. Dan anak memerlukan vitamin A 250, vitamin C 40, vitamin D 400, vitamin E 10, vitamin B6 0,7, vitamin B2 0,8, vitamin B3 9, vitamin B1 0,7, vitamin H 150, vitamin B9 200, dan vitamin B13 3. Dan untuk mikronutrien pada janin berasal dari mikronutrien yang dikonsumsi ibu yang mengandungnya. Sekian dari saya, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Agung Ralidin dari bawah dengan NIM 21025111182. Baik, bisa di next. Baik, selanjutnya saya akan membahas defisiensi mikronutrien yaitu vitamin. Bisa di next. Baik, yang untuk pertama itu vitamin A. Nah, vitamin A ini merupakan golongan retinoid yang pertama kali ditemukan yang larut dalam lemak. Habis itu dari faktor defisiensi dari vitamin A ini pada bayi, ini kebutuhan nutrisinya akan vitamin A ditentukan oleh konsentrasi vitamin A pada air susu ibu. Dan adapun lagi satu faktornya yaitu kurangnya asupan makanan bergizi. Untuk dampak dari defisiensi vitamin A ini adalah sel-sel epitel dan epitel pada selaput lendir mata akan mengalami kelainan dan menyebabkan kekeringan pada mata yang biasa disebut dengan xerophthalmia. Baik, bisa di next. Baik, selanjutnya untuk vitamin D. Nah, vitamin D ini adalah vitamin yang larut pada lemak yang mana berfungsi untuk penyerapan fosfor dan kalsium dalam tubuh. Nah, faktor defisiensi dari vitamin D ini yang pertama adalah kurangnya kulit yang terkena paparan dari sinar matahari, dan lagi satu yaitu kurangnya asupan makanan yang kaya akan vitamin D. Untuk dampak dari vitamin D sendiri, yang pertama ada riket, osteomalacia, dan gangguan imunitas tubuh. Baik, sekian dari saya, dapat di next. Baik, perkenalkan kembali, saya Ray Prastia dengan 3 digit NIM terakhir 190. Bisa di next. Di sini saya akan menjelaskan defisiensi mikronutrien yaitu mineral. Next. Mineral. Umumnya mineral itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada mineral makro dan mikro. Contoh mineral mikro itu ada zat besi dan yodium. Zat besi merupakan mineral mikro yang dibutuhkan oleh tubuh untuk pembentukan hemoglobin. Defisiensi zat besi dapat menyebabkan anemia defisiensi besi. Anemia merupakan penurunan kadar hemoglobin akibat dari gangguan metabolisme zat besi yang terdiri dari penyerapan, pengangkutan, penyimpanan, pemanfaatan, dan pengeluaran. Bisa di next. Kemudian ada yodium. Yodium ini adalah mineral yang dibutuhkan tubuh untuk memproduksi hormon tiroid. Defisiensi yodium dapat menyebabkan gangguan akibat kurang yodium atau GAKI. GAKI merupakan gejala yang timbul karena seorang kekurangan yodium dalam waktu yang lama. Ini dapat menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid atau yang disebut dengan gondok, membekalkan kaki atau jari kaki, pembesaran kelenjar, dan lapar yang berlebih. Sekian dari saya, selanjutnya akan lanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Komang Bagus Cahaya dengan 3 digit NIM terakhir 181. Bisa di next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai empasi. Jadi empasi menurut WHO adalah suatu proses yang dimulai ketika ASI saja tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi. Dan oleh karena itu diperlukan makanan dan cairan lain bersama dengan ASI guna memenuhi kebutuhan gizi bayi. Adapun pemberiannya itu sendiri di mana ASI diberi sejak umur 0 sampai 6 bulan, sedangkan empasi sendiri itu rentang usia target yaitu antara umur 6 sampai 23 bulan. Sekian dari saya, akan melanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Cecilia Margareta Ginting dengan 3 digit terakhir 186. Next. Menurut pemberian makanan pendamping ASI, sebaiknya dimulai saat bayi berusia sekitar 6 bulan. Ini adalah langkah sangat penting dalam perkembangan bayi yang sangat menyenangkan untuk menjelajahi rasa dan tekstur baru secara bersamaan. Menurut Unit Kerja Koordinasi Nutrisi dan Penyakit Metabolisme Ikatan Dokter Anak Indonesia, yang harus diperhatikan dalam pemberian MPASI adalah 1. Potensi hewani dan nabati diberikan sejak usia 6 bulan. Yang kedua, telur, daging, dan ikan diberikan dalam keadaan benar-benar matang. Ketiga, pemberian jus buah tidak disarankan untuk anak
berusia di bawah 1 tahun. Keempat, madu diberikan secara bersamaan setelah anak berusia 1 tahun. Yang kelima, pastikan pembersihan tangan anak sebelum memulai makan. Yang keenam, hindari pemberian makan dengan kadar lemak tinggi, pemanis, dan penyedap rasa tambahan. Yang ketujuh, pisahkan talenan yang digunakan untuk memotong bahan mentah dan bahan matang. Yang kedelapan, perhatikan kebersihan tangan dan peralatan dalam mempersiapkan MPASI. Yang kesembilan, minyak, mentega, atau santan dapat digunakan secara penambah kalori. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Agung Yusra Elmira Prameswari Wiratnina dengan 3 digit NIM terakhir 183. Next. Rasio kebutuhan MPASI dan ASI. Jadi untuk usia 6 bulan, pada usia ini ASI sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi, maka dari itu perlu adanya makanan tambahan. Selanjutnya usia 7-8 bulan, MPASI boleh diberikan 3 kali per hari, boleh dikenalkan dengan finger food atau snack. Usia 9-12 bulan, pada usia ini bayi sudah boleh diberikan MPASI sebanyak 4 kali per hari. Pada usia 12 bulan, bayi sudah boleh diberikan makanan seperti keluarga lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, kembali lagi dengan saya Mutiara Anastasia Karminita dengan 3 digit NIM terakhir 180. Next. Baik, peranan MPASI terhadap defisiensi mikronutrien. Seperti kita tahu, saat bayi berumur 4 bulan, kandungan mikronutrien ini bakal berkurang. Kemudian, tumbuh kembang bayi saat umur 6-12 bulan membutuhkan banyak sekali mikronutrien, sehingga ASI saja tidak cukup, maka harus ada pemberian MPASI yang tinggi akan kandungan mikronutrien yang masih kurang. Seperti contohnya, kekurangan zat besi, maka harus diberikan fosfatifikasi zat besi. Nah, karena adanya MPASI ini, bayi mendapatkan mikronutrien yang lebih untuk memenuhi kebutuhannya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita lanjut ke bab 3. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Brian Setiawan dengan 3 digit terakhir 187. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan student project dari SGD A7. Berdasarkan dari makalah peranan MPASI dalam mencegah defisiensi mikronutrien pada anak, ada pun kesimpulan yang bisa didapatkan untuk menjawab tujuan dari penelitian sebagai berikut. ASI adalah nutrisi terbaik bagi seorang bayi di bawah umur 6 bulan. Hal ini disebabkan karena ASI banyak mengandung komposisi makro dan mikronutrien yang penting. Mikronutrien merupakan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit dan dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu vitamin dan mineral. Vitamin merupakan bagian penting yang terdapat dalam bahan pangan karena berfungsi untuk mengatur metabolisme serta pertumbuhan kita. Sedangkan mineral merupakan salah satu zat gizi penting yang sangat diperlukan oleh tubuh karena dapat membantu membentukkan gigi dan tulang, memastikan sistem enzim dan fungsi saraf tubuh beroperasi dengan baik, dan menjadi komponen utama dalam pembentukan jaringan pada tubuh kita. Dalam hal ini, MPASI dapat dijadikan sebuah proses yang dimulai ketika ASI tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi, yaitu defisiensi mikronutrien yang telah disebutkan di atas tadi. Makanan pendamping ASI dapat berupa makanan transisi yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan nutrisi atau fisiologis tertentu bayi, atau makanan keluarga secara umum, dan diharapkan dapat mengatasi kesenjangan antara energi harian dan kebutuhan nutrisi bayi dan anak kecil dengan jumlah yang diperoleh dari menyusui. Oleh sebab itu, MPASI sangatlah penting dalam mencegah defisiensi mikronutrien pada anak. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Madeleine Naya dengan 3 digit NIM terakhir 185. Di sini saya akan membacakan saran. Untuk saran, kandungan nutrisi pada ASI ibu juga tidak selalu bisa melengkapi kebutuhan mikronutrisi pada anak. Maka perlunya meningkatkan variasi bahan ASI, konsumsi sumber makanan hewani, dan frekuensi konsumsi pada anak usia dini sehingga kebutuhan asupan energi, protein, zat besi, dan seng dapat terpenuhi. Baik, sekian presentasi dari SGD kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih.